Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Vita Widiatun, SSI MSc, selaku dosen mata kuliah Fisika Listrik Magnet, yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk mempresentasikan kalkulator yang telah kami buat dengan MATLAB. Di sini perkenalkan nama saya Erika Oktaviari Heriawan dengan NPM 2020435558. Tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Saya Nisa Octavia dengan NPM 2020435557. Dan saya Bilal Al-Hajri dengan NPM 202043500568. Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang 1. Kalkulator gaya listrik, 2. Kalkulator kuat medan listrik, 3. Kalkulator energi potensial listrik dan potensial listrik. Berikut penjelasannya. Saya Bilal Al-Hajri dengan NPM 20204350 ingin mempresentasikan tentang kalkulator gaya listrik. Pertama-tama, saya menggunakan panel untuk merapikan komponen kalkulator. Untuk membuat judul, di sini saya menggunakan static text. Fungsi akses di sini untuk menampilkan gambar soal. Berikutnya, untuk menuliskan soal, saya menggunakan static text lagi. Untuk kolom diketahui, saya menggunakan panel agar terlihat lebih rapi. Masih sama untuk variabel dan satuan besaran menggunakan static text. Edit text digunakan untuk mengisi angka pada output. Sama halnya kolom diketahui, kolom ditanyakan pun saya menggunakan panel agar terlihat lebih rapi. Untuk pilihan yang ditanyakan, saya menggunakan radio button. Dan yang terakhir, tombol hitung, hapus dan keluar saya menggunakan tombol push button. Berikut saya tampilkan source code dari desain kalkulator saya. Di sini saya mengcoding di bagian push button 1 yaitu tombol hitung. Pertama-tama, di sini saya memanggil variabel Q1 di bagian edit 1 agar bisa menampilkan output. Begitupun seterusnya untuk edit text. Berikut rumus yang saya gunakan di dalam kalkulator ini untuk menghitung soal. Fungsi if di sini untuk memilih radio button di bagian ditanyakan dan menampilkan hasil yang telah dihitung. Saya akan menjalankan program yang telah saya buat. Di sini saya mempunyai contoh soal. Dua titik A dan B berjarak 8 meter. Masing-masing bermuatan listrik positif 8X 10 min 5 kolom dan negatif 5X 10 min 4 kolom. Titik C terletak di antara A dan B berjarak 6 meter dari A dan bermuatan listrik positif 4X 10 min 4 kolom. Hitung besar gaya elektrostatik dari titik C. QA diisi dengan muatan listrik A, yaitu positif 8X 10 min 5 kolom. Namun di dalam edit text, 8E min 5, mengapa hanya E agar tidak menghasilkan banyak 0. QB min 5E min 4. QC positif 4E min 4. RAC adalah jarak dari titik A ke titik C, yaitu sebesar 6 meter. RBC adalah jarak dari titik B ke titik C, yaitu 2 meter. Kolom ditanyakan sebaiknya kita pilih F total. Lalu kita hitung dan keluar hasilnya di sini negatif 442. Atau jika ingin kita mengganti soal, kita bisa klik tombol hapus. Terlihat semuanya jadi 0. Atau jika ingin langsung keluar, kita klik tombol keluar. Saya Nisa Octavia dengan NPM 2020435557 akan menjelaskan kalkulator fisika kuat medan listrik yang dibuat di MATLAB. Tools yang digunakan untuk membuat judul medan listrik ini menggunakan static text, lalu diisi dengan teks medan listrik. Lalu di bawah ini memakai panel dan diberi nama diketahui.
Dan di dalam panel ini terdapat variabel Q1, Q2, Q3, Q4, dan R. Lalu di sini adalah edit text. Di sini dinamai edit text 1, edit text 2, edit text 3, edit text 4, dan edit text 5. Ini digunakan untuk meletakkan nilai atau angka yang akan dicari nantinya atau dihitung. Lalu di sini adalah satuan dari variabel Q1 dan yang lainnya. Lalu di sebelahnya ada panel juga. Panel ini dinamai proses, yaitu yang diisi dengan ditanyanya EP dan dijawab. Di sini ada push button hitung, push button hapus, dan push button keluar. Lalu di bawahnya digunakan untuk menampilkan hasil dari perhitungan di samping menggunakan edit text. Lalu di sini ada akses. Ada 2 akses, yaitu untuk menampilkan gambar. Berikut codingannya. Di sini ada Q1, Q2, Q3, Q4, dan R, yaitu variabel dari edit 1, edit 2, edit 3, edit 4, dan edit 5. Di sini ada K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9, yaitu rumus. Dan di sini pun adalah rumus EP1, EP2, EP3, EP4. Dan begitu pun di E1. E1, E2 adalah rumus. Dan EP pun rumus dari E1 dan E2. Di sini ada edit 6, yaitu edit 6 adalah edit text yang menampilkan hasil perhitungan pada MATLAB ini. Dan di sini akan diberitahu variabel EP, yaitu hasil dari perhitungan EP ini. Lalu di bawahnya ditambahkan EP sama dengan persen D N per C. Lalu push button 2 adalah hapus, yaitu untuk digunakan untuk menghapus semuanya nilai-nilai yang sudah dimasukkan. Di sini ada edit 1, edit 2, edit 3, edit 4, edit 5, dan edit 6. Lalu ada push button close atau keluar. Di sini codingannya hanya close dan titik koma. Lalu akses 5 yaitu untuk menampilkan gambar. Codingannya adalah sama akses 5 dan akses 6. Hanya saja nama filenya yang dirubah menyesuaikan file yang sudah dimasukkan ke dalam file MATLAB. Mari kita jalankan. 4 buah muatan listrik masing-masing besarnya Q1 sama dengan 4 mikrocoulomb, Q2 sama dengan 4 mikrocoulomb, Q3 sama dengan 2, Q4 sama dengan 2. Satu sama lain terletak pada titik bujur sangkar yang mempunyai panjang sisinya 12 cm. Hitunglah besarnya kekuatan medan listrik pada titik potong diagonalnya. Di sini kita bisa masukkan angkanya, yaitu 4. Di sini pun 4. Lalu 2, dan di sini adalah R-nya menjadi meter. Sentimeter dijadikan meter. 12 cm dijadikan meter adalah 0,12 meter. Kita pencet hitung. Nah, di sini akan keluar hasil dari perhitungan di samping ini. Lalu jika kita ingin mengganti angka-angka tersebut, kita akan mengklik push button hapus. Semuanya akan terhapus dan akan mengulang seperti yang tadi. Lalu di sini ada button keluar. Lalu di sini memakai akses yang tadi untuk menampilkan soal dan gambar. Lalu di sini ada button keluar jika ingin menyelesaikan atau menutup aplikasi buat medan listrik. Saya Rika Oktaviari Heriawan dengan NPM 20204355558 ingin menjelaskan tentang kalkulator energi potensial dan potensial listrik. Di sini di bagian desain saya menggunakan panel untuk menyatukan komponen kalkulator ini. Lalu di bagian judul saya menggunakan static text. Untuk bagian gambar saya menggunakan akses untuk memunculkan gambar. Diketahui saya menggunakan panel juga untuk menggabungkan variabel, edit text, serta satuan besar
yang saya gunakan. Lalu di bagian tanya juga saya gabungkan menggunakan panel, yaitu di sini ada pop-up menu, ada tombol hitung dan hapus. Di bagian hasil, untuk menampilkan hasil saya menggunakan edit text. Untuk besaran atau satuannya saya menggunakan static text. Untuk tombol query juga sama, saya masih menggunakan push button. Ya, ini berikut adalah shortcut dari kalkulator yang saya buat. Push button 1 gunanya untuk di tombol hitung agar kita bisa menghitung atau menghasilkan angka-angka yang telah kita masukkan nanti. Di sini untuk variabel Q1 saya gunakan untuk diedit 1, Q2 saya gunakan untuk edit 2, Q3 untuk edit 4, R12 untuk edit 4, R23 untuk edit 5. Di sini juga ada dua rumus ya. Rumus pertama ini digunakan untuk energi potensial. Sini yang kedua untuk menghasilkan rumus potensial listrik. Untuk di bagian pop-up menu 1 saya taruh if, gunanya untuk memilih apa yang ditanyakan. Selanjutnya di push button 2 itu tombol hapus, dimana jika kita ingin mengganti soal atau mengganti angka, tinggal kita klik tombol hapus lalu semuanya akan kembali 0. Lalu yang selanjutnya ialah tombol akses ya. Untuk menampilkan gambar, di sini saya menggunakan dua gambar. Untuk source code-nya oke sama dengan imread soal JPG. Ini adalah nama serta jenis file foto yang kita gunakan nanti. Dan yang terakhir untuk tombol keluar, di sini di push button 3 cukup kita kasih close. Nah, selanjutnya kita run. Ya, udah muncul kalkulatornya. Di sini saya punya satu soal. Soalnya yaitu titik A, B, dan C terletak pada suatu garis dengan AB sama dengan 4M dan BC sama dengan 6M. Pada masing-masing titik terdapat muatan 8 mikrokulom, 4 mikrokulom, dan negatif 2 mikrokulom. Tentukan besarnya energi potensial muatan B. Yang tadi saya bilang untuk meng-clear semuanya agar isinya 0, kita klik tombol hapus. Di sini Q1 kita isi 8 mikrokulom, namun kalau di kalkulator kita tulisnya 8E negatif 6. Untuk Q2 4 mikrokulom berarti 4E sama negatif 6. Untuk Q3 negatif 2E min 6. Di sini jarak 1, 2 itu adalah jarak antara A dan B sebesar 4M. R23 jarak antara B dan C yaitu 6M. Untuk di bagian tanyanya, karena kita ingin mencari hasil totalnya, kita pilih F-top, lalu kita klik hitung, dan muncul hasilnya 0,0 Joule. Lalu, karena di sini juga kalkulator potensial listrik, jika kita ingin menghasilkan V total atau potensial listrik totalnya, kita pilih V tot, lalu hitung, dan akan muncul 15.000 volt. Setelah semuanya selesai dihitung, kita bisa hapus untuk mengganti soal, atau jika memang tidak ada lagi untuk dihitung, kita klik keluar. Dan ya, dapat disimpulkan dengan dibuatkannya rumus fisika menggunakan MATLAB, mahasiswa dan mahasiswi diharapkan akan lebih memahami rumus-rumus fisika yang sudah dipelajari. Dengan membuat kalkulator ini juga dapat memudahkan mahasiswa dan mahasiswi dalam melakukan pembelajaran. Walaupun yang kita ketahui dalam proses pembuatan kalkulator tidak begitu sederhana, tapi saya ingat kutipan Albert Einstein yaitu everything should be made as simple as possible but not simpler. Semuanya harus dilakukan sesederhana mungkin tapi tidak lebih sederhana. Dengan harapan apa yang kelompok kami sampaikan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman dan teman-teman bisa mengaplikasikan MATLAB dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.